baik-baik di sini ya Laura Meizani bersama pacar kamu. Diam! Gue gak pernah sedih loh kayak begini. Kalau saya ingat-ingat itu, setiap dia bicara, menceritakan kejadian, dia dipaksa. Mengejutkan, Fadel Bajideh jadi tersangka. Begini reaksi Loli saat bertemu Nikita Mirzani. Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah menonton dan subscribe Fakta Populer. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan. Jangan lupa like dan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Saat bertemu Nikita Mirzani menjawab alasan putrinya, Laura Meizani alias Loli, belum bisa kembali ke rumah meski sudah bertemu dan saling peluk. Dalam live TikTok terbarunya, wanita yang akrab disapa Ami ini menyinggung kondisi mental putrinya. Rupanya Loli kini masih dalam tahap pengobatan. Disinggung soal kabar Loli, Nikita meminta publik menilainya sendiri. Lebih lanjut, Nikita tampaknya enggan untuk menanggapi soal keberadaan Loli. Sejalan dengan Nikita, kuasa hukumnya, Fahmi Bachmit juga enggan mengungkap keberadaan Loli. Fahmi menjelaskan, ada alasan mengapa keberadaan Loli masih dirahasiakan. Menurut Fahmi, pertemuan Loli dan Nikita tak mungkin terjadi jika hati keduanya belum sama-sama memaafkan. Dalam kesempatan itu, Fahmi juga bercerita bagaimana Nikita memintanya menuruti semua permintaan Loli. Berita tersebut menjadi perbincangan netizen di media sosial. Gimana kalau menurut kalian, gengs? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Gue gak pernah sedih loh kayak begini. Kalau saya ingat-ingat itu, setiap dia bicara, menceritakan kejadian, dia dipaksa, dia diancam, dia dipukulin. Sakit guys. Kalau kalian itu kan hanya penikmat sosial media. Kalian hanya tahu cerita dari apa berita yang sudah ditayangkan. Tapi kalian tidak pernah tahu runtutannya. Sehingga gue gak pernah sedih loh kayak begini. Tapi ini hari ini air mata lelah gue yang sorry ya, gue nangis. Pagi-pagi gue udah bangun karena hari ini hari yang gue tunggu-tunggu. Makanya dalam kasus Niki gue bela dia banget. Tiap gue ngomongin soal ini pasti gue nangis deh. Karena beneran gue terharu banget gitu. Perjuangan dia tuh jadi contoh buat kita. Apapun anak kita, perjuangkan dia. Apapun ibu kita, kembali sama ibu kita. Apapun orang tua kita, bapak kita, kembali sama bapak kita. Karena emang jelek-jeleknya kita tuh berasal dari mereka gitu loh. Baik-baik di sini ya Laura Meizani bersama pacar kamu. Diam! Pacar kamu udah terlalu ganteng. Pacar kamu udah terlalu ganteng. Ayo kamu sadar. Udah bisa saya tanya. Aduh anjir! Ayo kamu sadar udah gak ada saya tanya sama kamu. Sakit. Akhirnya Laura sudah memilih yang bening. Ini banyak kan? Banyak. Gue mau coba pacar lu. Iya. Guys, ini adalah ending perseteruan antara Nikita Mirzani dan anaknya Laura guys. Alhamdulillah ya, happy ending guys ya. Akhirnya kita senang melihat mereka ini berpelukan lagi layaknya seorang ibu dan anak, saling memaafkan dan menerima gitu ya. Saling menekan ego masing-masing, karena gue yakin banget selama ini yang kita lihat hanyalah ego guys ya. Gak mungkin ya antara ibu dan anak ini bisa saling membenci bener-bener sampai ke hati, itu gak mungkin guys ya. Dan gak ada yang namanya mantan ibu ataupun mantan anak ya. Banyak pembelajaran yang bisa kita ambil dari kasus mereka ini. Semoga semuanya jadi lebih baik lagi ya. Kesel ya ada yang baikan gak ada yang istimewa. Orang baikan apalagi ibu dan anak itu hal yang biasa, memang harus seperti itu. Kalau
ada salah paham ya biasa. Yang nggak biasa itu, yang nggak patut itu kalau ada ibu yang mempermalukan anak. Nah itu, kalau sudah saling memaafkan, ya bagus. Ya kita tetap doakan, semoga selamanya gitu ya. Udah pokoknya aku mah tetap pada pendirianku. Aku akan meluruskan semua berita yang menyudutkan aku seolah-olah aku biadab. Ya nggak akan aku diamin lagi. Kalau aku diam itu udah nggak ada bahan yang harus aku luruskan. Itu paham. Kan Fadel selama ini memberi keterangan tidak pernah sesuai yang dituduhkan. Ya. Dan itu juga lah keterangan Loli. Nah, ketika Loli bercerita kepada saya pun mengatakan tidak ada yang namanya hamil, yang namanya hubungan badan. Nah, mungkin dia memberi keterangan di sana, mungkin ya berbeda sehingga penyidik melihat bahwa ini adalah fakta. Nah, memang pertanyaan dari awal sudah saya lihat tadi memang mengkerucut kepada hal-hal yang menurut saya sangat sensitif. Maka saya tadi sebelum saya beritahu dia tersangka dan dia ditahan, saya tanya di depan keluarganya. Saya bilang, kamu bicara yang jujur, ada tidak? Dia jawab tidak. Lah, kalau memang tidak, ya sudah. Kalau Loli mengatakan misalnya ada, ya kita uji di sana. Kan itu saja pembuktian. Bang, apa yang disampaikan Fadel setelah ditetapkan jadi tersangka ini, Bang? Fadel tadi mengatakan dengan sangat tenang, dia bilang, oke Om, kalau memang saya tersangka dan saya ditahan, kasih saya waktu merokok sebentar. Udah, dia lagi merokok. Kenapa Bang tinggalin Bang? Kenapa Bang tinggalin Bang? Bang, ada upaya hukum nggak Bang? Bang, ada upaya hukum nggak Bang? Tentang status tersangkanya Fadel Bang? Bang, ada upaya hukum tentang status tersangkanya Fadel Bang? Bang, tapi Fadel kecewa nggak sih Bang? Upaya hukumnya itu hanya ada satu. Apa itu, Bang? Peradilan dan atau gelar perkara khusus. Karena ini anak di bawah umur gitu ya. Bang, tapi tadi ketika Fadel ditinggal sama Bang Ulang, apa reaksi Fadel? Menangis kah atau? Tidak, dia hanya minta merokok. Fadel tidak ada menangis, Bang? Tidak, dia hanya minta merokok dan saya minta kepada pihak penyidik dan dia dikasih merokok dan dia sekarang dalam keadaan merokok. Berarti tegar, Semua Bang, administrasi diberesi oleh Rahmat karena saya akan zoom. Berarti Fadel akan ditahan 20 hari ke depan, Bang? Ya. Mempersiapkan apa Bang Fadel? Bang, Kenapa? mempersiapkan untuk ditahan selama 20 hari, pesan kepada keluarga. Ya. Saya bilang kamu yang tenang, kamu jangan khawatir, kamu jangan was.